Hai guys, ketemu lagi Ingrid Wijanarko dari STT Pondok Indah. Kali ini tentu saja masih sama dong di acara Gigi Geligi Trip. Waduh. Nah, karena banyak sekali permintaan dan modenya memang sekarang ini lagi tren implan, maka kita akan bicara tentang implan. Setuju dok? Setuju dok? Setuju. Dokter Mel, implan itu gimana sih? Implan tuh apa? Apa tuh yang namanya implan tuh apa sih gitu loh? Oke, jadi implan itu salah satu jenis gigi palsu yang permanen. Jadi ada gigi palsu itu kan ada yang bisa dilepas pasang, ada yang permanen. Oh, kalau yang dilepas pasang tuh yang itu ya dok. Kadang-kadang tuh dulu ya, zaman dulu gitu ya, sudah kakak-kakak atau orang tua saya giginya suka dimasukin ke gelas gitu. Itu yang jenis lepas pasang. Oh, lepas pasang, oke. Gigi permanen pun juga gigi palsu permanen jenisnya ada macam-macam. Nah, cuman yang paling pilihan terbaiknya sih biasanya implan karena dia menyerupai gigi asli. Jadi implan itu ada sekrupnya itu yang ditanam ke tulang itu menggantikan akar gigi. Nah, nanti atasnya ada mahkota yang menggantikan mahkota giginya, crown-nya. Oh, gitu. tapi kondisi seperti apa yang perlu implan tuh dok? Nah, kondisinya biasanya tuh gigi yang sudah kehilangan gigi ya, satu atau lebih. Nah, namun ada syarat-syaratnya. Jadi misalnya volume atau ketebalan tulangnya itu harus cukup gitu ya, harus baik. Karena ada gigi apa ya? Gigi yang sudah hilang lama itu tuh dia menciut. Oh, si gusinya, tulangnya, Gusi oke. dan tulangnya menciut sehingga itu biasanya tidak ideal untuk dilakukan Implan. dental implan. Jadi sebaiknya cuma gigi palsu saja gitu. Dari segi tulangnya, dari segi gusinya juga harus sehat. Terus kondisi sistemiknya gitu, apakah ada penyakit bawaan, ada penyakit turunan, seperti itu ya kira-kira. Jadi perokok juga itu biasanya nggak boleh implan? kontraindikasi, jadi itu tidak boleh implan karena biasanya menyulitkan atau menghambat penyembuhannya pada saat proses pemasangan implan. Nah, proses pemasangan implan sendiri itu kan dilakukan sedikit pembedahan, jadi dibuka. Karena kan implan nanti masuk ke dalam tulang rahang. Oh, jadi seperti memasukkan gigi palsu ke dalam sebuah lubang yang lubang itu dibuat dulu gitu dok? Iya, betul. Oke. Seperti itu. Nah, berarti pemasangan implan itu ada berapa tahap dok? Oke, jadi untuk pemasangan implannya sendiri itu ada beberapa mode tahapan. Mode pertama adalah bisa dilakukan hanya dengan 3 kali kunjungan, ada yang satu lagi hanya 4 kali kunjungan gitu. Jadi kalau yang 3 kali kunjungan ini tahapan 1 dan tahapan 2-nya digabungkan, tapi kondisi tersebut hanya dilakukan pada kondisi tulang yang sangat sehat, sangat baik, jadi bisa dilakukan langsung. Dan bahkan pemasangan implan ini tadi ada yang bilang sedikit pembedahan, bahkan yang terbaru, implan terbaru itu ada iklannya tuh kalau kita pernah dapat pasang implan tanpa bedah. Nah, jadi zaman sekarang udah sangat canggih ya. Bahkan implan aja tinggal dimasukin cik udah langsung masuk tanpa dilakukan pembedahan karena kita sudah memiliki sesuatu yang kita desain, didesain di laboratorium sehingga titik pemasangan implan itu sudah sistematis berdasarkan sisa tulang giginya. Apa namanya, Dok? Itu untuk alatnya untuk pemasangan implan itu tanpa pembedahan. 3 dimensi template ya. Jadi kita bikin template-nya untuk mengatur si alur implan itu masuk ke tulang secara presisi, secara tepat gitu ya. Biar nggak melenceng-melenceng kan karena di dalam tulang ada saraf, ada akar gigi sebelah-sebelahnya. Nah, itu tapi kan tetap ada harus yang dibolong-bolongin dong dok. Ya sedikit, bukan yang dibuka gitu. Oh, bukan yang dimasukin giginya bukan gitu. Tidak dilakukan bedah atau kayak gusinya kita bedah dulu baru kita masukin implannya. Ini langsung tinggal dimasukin di screw gitu. Kruk langsung masuk implannya. Ditanam, tetapi tidak perlu pembedahan yang ya beberapa kasus yang tidak perlu
pembedahan. Oke, itu yang ada kedua, ya beberapa. itu pertama, kunjungan pertama. Iya, nah setelah itu baru kunjungan kedua di mana himpan tersebut sudah menyatu dengan tulang. Nah, itu biasanya di 4 bulan sampai 6 bulan setelah pemasangan implan yang pertama tadi. Nah, setelah 4 sampai 6 bulan itu jika tidak disatukan kondisi pemasangan tahap 2-nya, kita sebut pemasangan abutment. Abutment itu adalah penghubung antara si implan yang di bawah dengan crown yang di atas. Jadi ada penghubung kayak kunciannya gitu. Nah, itu namanya abutment. Nah, setelah abutment dipasang, biasanya pasien dilakukan pencetakan ya, Dok ya. Iya. Langsung melakukan pencetakan. Nah, yang nantinya Sebelum dipasang dicetak dulu. Oh iya, sebelum dipasang dicetak terlebih dahulu. Kemudian baru dipasang abutment dan crown-nya. Jadi sekarang udah canggih banget, tidak seribet dulu gitu. Terus proses pembedahannya pun bisa dibilang tanpa bedah gitu. Untuk kasus yang Untuk kasus tertentu yang simpel. Kalau memang yang kasus butuh pembedahan, biasanya itu namanya ada pre-treatment, pre-implant. Jadi pre-implant adalah persiapan tulangnya diperbarui, atau misal tulangnya yang sudah menyusut karena sudah dilakukan penundaan pemasangan gigi sudah begitu lama, kan tulangnya Ditambah mengecil. ya. Nah, kita lakukan pre-implant atau penambahan tulang di dalam gusi tersebut. Itu yang disebut implan dengan bedah. Oke. Jadi sekitar 3-4 kali kunjungan gitu, Dok? Iya, sekitar 3-4 kali kunjungan jika memang tidak ada masalah komplikasi gitu. Memang pasien siap, kondisi tulang siap gitu. Oh. Nah, ini dokter bicara tentang komplikasi nih. Dokter Mel, apakah pernah gitu mengalami menerima pasien begitu yang ada komplikasinya atau apa gitu, tapi yang bukan ditangani oleh dokter Mel? Mungkin ada, atau faktor-faktornya itu apa tuh, Dok? Oke, untuk perawatan implan sendiri itu kan pasti ada risiko juga. Ya, salah satu risikonya itu terjadinya komplikasi, misalnya peradangan, kita sebut periimplantitis gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, saya pernah dapat pasien itu keadaannya sudah namanya periimplantitis ya. Jadi di sekitar implannya itu, jadi ada tulang rahang dan gusinya itu sudah kemerahan, infeksi, dan rusak jaringan sekitarnya itu. Nah, ternyata pasiennya ini perokok berat. Merokok berat gitu ya, dan kurang menjaga kesehatan di kebersihan ya. Jadi oral hygiene itu kurang baik gitu. Jadi oral hygiene itu penting. Seperti itu. Nah, yang membedakan kita bagaimana mempertimbangkan lebih baik gigi palsu atau implan nih, Dok? Oke. Nah, kalau untuk pemilihannya sendiri biasanya dokter melihatnya dari apakah pasien memiliki penyakit sistemik. Penyakit sistemik tersebut ada yang diabetes, bahkan pasien dengan diabetes tipe tertentu tidak bisa dilakukan pembedahan ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya kalaupun punya diabetes tapi terkontrol, misalnya rajin minum obat, gula darahnya stabil, itu boleh dilakukan gitu ya. Kan kadang pasien yang kayak saya ini, Dok, saya ada diabetes, saya nggak usah deh diimplan gini-gini. Padahal sebenarnya saya tanya minum obatnya rutin nggak? Rutin, pola makannya juga baik, gula darahnya terkontrol. Nah, itu boleh sebenarnya gitu. Risiko lainnya selain kalau implan ya, apakah ada gitu risiko-risiko lainnya untuk kita mengimplan gigi? Ini risiko daripada saat tindakannya atau? Iya, setelahnya juga, seperti kemarin kita bahas scaling itu, apakah tambah lama tambah tipis gitu. Nah, kalau implan? Ya itu paling mirip-mirip kayak tindakan pencabutan ya. Jadi bisa ada nyeri, bisa ada pembengkakan. Terus kalau misalnya nggak dijaga dengan dirawat dengan baik, bisa abses gitu ya, atau bernanah, infeksi lebih lanjut, dan dapat terjadi kegagalan implan. Nah, kegagalan itu jadi yang udah kita tanam ke dalam tulang itu lepas. Gitu. Jadi bisa lepas. Nah, itu resiko tetap akan selalu ada. Resiko, nah, walaupun itu minimal, tapi kita harus sampaikan ke pasien bahwa resiko akan selalu ada. Hai guys,
aku lagi ada di Estetik Pondok Indah nih. Hari ini aku mau cabut gigi bungsu aku dan aku udah janjian sama dokter Irwansyah. Jadi dokter spesialis bedah mulut. Wow. Oke, kalau gitu sekarang aku tunggu dulu ya. Masuk makanan membusuk di sini, akhirnya bengkak. Takut nggak sih dok? Ya, jadi pasien itu benar-benar meningkatkan level. Giginya ini. Oh, gede banget. Dokter, thank you ya untuk experience-nya hari ini. Terima kasih sudah berkenan. Amin, thank you dokter. Sudah menyakiti hari ini. Thank you. Nah, sudah selesai deh. Pipi aku sudah tidak bengkak lagi guys. Dan gigi aku sudah tidak sakit. Kenapa sih aku tuh cabut gigi bungsu aku? Karena gigi bungsu aku tuh tumbuhnya nggak sempurna. Udah gitu udah muncul ke permukaan gitu loh. Dan yang bikin ganggunya suka banyak makanan yang tersisa. Jadi suka banyak yang nyelip gitu loh. Dan itu tuh kalau misalnya didiemin bisa jadi bakteri dan infeksi jadinya. Terus aku juga sering banget migrain, makanya itu ganggu banget. Dan akhirnya sekarang sudah selesai. Thank you Estetik Pondok Indah. Sebenarnya masih ada 3 gigi lagi sih. Oke, baiklah. Thank you ya. Nah, nih Dokter Dora, implan gigi itu kan ya ibarat gigi palsu begitu ya yang ditanamkan. Nah, itu ada kategori-kategorinya nggak dapat atau terbuat dari apa? Karena ini implan jadi nggak boleh sembarangan atau gimana dok? Oke, jadi banyak banget sih pasien nanya, dok aman nggak ya implan tuh apa sih bahannya? Banyak sekali pasien yang ternyata belum tahu implan ini bahannya apa. Implan ini bahannya titanium. Ada Titanium. Iya, Oh, kayak lagunya. cincin kamu juga dari titanium Oh, kan? iya. Kan itu mahal sekali ya. Ya, maksudnya nggak main-main ya dok, karena itu kan Iya. masuk Iya. ke syaraf ya dok ya. Iya, dan memang aman untuk tubuh kita. Ada Oke. juga yang bahannya itu zirconia. Untuk orang-orang tertentu dia tidak bisa menggunakan bahan titanium dengan menggunakan bahan Oke, zirconia. oke. Bentuk implan sendiri itu berbeda-beda tergantung sesuai kebutuhan. Mhm. Kebutuhannya misalnya untuk gigi geraham, Oh, luasan iya, luasan iya. tulangnya Ah, semana, Mhm. diameter yang dibutuhkan untuk pemasangan implan tersebut. Jadi Mhm. tergantung ruangan yang bersisa juga. Jadi panjang, tinggi, pendek, Oke, dan ukurannya lebar. ya, Ya, heeh. itu tergantung. Dan bentuk deratnya atau ulir si implan Mhm. ini pun berbeda-beda tergantung dari sesuai kebutuhan. Memang diciptakan beberapa jenis gitu. Oke, oke. Nah, jadi jangan khawatir bahwasanya kalau implan itu karena itu menyangkut atau masuk begitu, sementara kalau gigi palsu kan gampang lah tinggal dibuka Iya. tutup. Tapi implan pun tetap aman ya? Iya aman. Aman. Dan bedanya Insya Allah sama aman. gigi palsu lepasan kan, kalau gigi palsu lepasan kan beresiko hilang. Oh. Dan gigi palsu lepasan itu juga ada usianya. Misalnya gigi palsu lepasan dengan bahan tertentu itu 2 tahun sekali kita harus ganti ya dok ya. Mhm. Ya, tergantung dari pemeliharaannya. Iya, sendiri pemeliharaannya ya. juga iya. Biasanya dia berubah warna atau kalau nggak sengaja jatuh bisa patah dan Patah. lain-lainnya gitu. Ya, jadi ada resiko-resiko yang terkait dengan gigi palsu lepasan. Tapi jika dental implant resikonya lebih sedikit dan lebih aman dan nyaman gitu. Dan apa namanya? Nah, ini waktunya lebih panjang daripada gigi palsu tadi ya, dibilang katanya suruh ganti. Nah, waktunya si gigi implan ini ada nggak? Apakah seumur hidup atau satu saat harus diganti? Nah, kalau dari waktunya sendiri biasanya rata-rata itu 15 tahun atau bisa lebih, tapi tergantung balik lagi ke pemeliharaannya. Iya. Gitu. Jadi Oke. jadi kita harus pikir bahwa implan itu sama seperti gigi asli. Jadi Mhm. kalau tidak dirawat, dia ada plak, ada nempel sisa makanan, gusinya meradang, tulangnya rusak. Implan pun bisa lepas sendiri gitu dalam tuh. jangka waktu tertentu kalau memang tidak dipelihara gitu ya. Jadi untuk bisa berapa tahunnya itu banyak sekali sih faktor yang mempengaruhi. Selain kebersihan mulut juga
ada faktor kayak misalnya merokok apa dan lain-lain gitu ya. Apalagi kalau kayak punya kebiasaan bruxism, menggertakkan gigi gitu kan, kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah itu dimana beban kunyah menjadi berat, terus crown bisa pecah, implannya juga bisa rusak. Jadi banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi itu. Nah makanya jadi benar-benar di awal sebelum melakukan tindakan implan itu kita benar-benar evaluasi, kita lihat semua kesehatannya secara menyeluruh, bukan hanya kondisi mulutnya tapi menyeluruh gitu ya, kondisi mulut, penyakit sistemiknya ada apa enggak, kebiasaan buruknya kita harus gali, kita harus tanya gitu ya, ada kebiasaan merokok tidak, ada kebiasaan bruxism, menggertakkan gigi atau tidak, dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali gitu. Nah kalau yang itu dok ada sebelum masuk ke taraf yang tadi dokter sampaikan, taraf ada beberapa tahap itu, ada yang disebut dengan pencangkokan tulang rahang, itu apa maksudnya tuh dok? Nah, itu biasanya dilakukan yang tadi aku bilang pre-implan, ada persiapan tulang untuk dipasang implan. Karena kan jika pasien tersebut memang sudah pasti setelah didiagnosa, oh ibu tulang ibu ini sempit, kecil, kurang, itu iya, susut gitu ya. ada menyusut Maksudnya. karena sudah dilakukan pencabutan, Maaf, namun ditinggal. Tolong kalau menyusut jangan lihat saya ya dok ya. Kok kayaknya badan saya sama gigi saya semua udah menyusut ya. Terus dok? Iya, jadi kalau memang ternyata tulangnya kurang, jadi kita lakukan penambahan tulang terlebih dahulu. Jadi kayak persiapan gitu lah. Nah, ya resiko yang dialami pasien ya namanya resiko waktu tunggu. Jadi dia harus menunggu dulu sebelum implannya siap untuk dipasang. Tapi yang pastinya pasien pasti akan merasa happy nanti kalau misalnya giginya sudah lengkap. Jadi kan implan ini adalah prosedur melengkapi gigi yang hilang. Karena kalau misalnya kita bayangkan ya, senikmat apa sih gigi yang lengkap sama gigi yang bolong-bolong, pasti tentu lebih nyaman ketika giginya lengkap gitu. Apalagi kalau nggak ada gigi di gerahan kan susah makannya ya dok. Iya benar. Oh itu, jadi kalau perlu pecangkokan dilakukan pecangkokan dulu. Itu sebabnya membutuhkan waktu agak lama ya kalau implan ya. Tapi kayak buah ya kesana kalau bahasa pecangkokan. Sebenarnya bahasa lainnya apa sih dok ya kalau Pecangkok jantung emang itu medis dok. Oh iya. Pecangkokan itu Jadi medis kita dok. kayak apa ya, memberikan bone graft. Nah, nama tindakannya sebenarnya penambahan tulang atau bone graft. Iya, itu bahasa Iya, English. Bahasa Englishnya ya dok. Ya kalau bahasa Indonesianya emang iya sih. Pecangkokan. Bahasa Inggrisnya augmentation. Jadi bone augmentation. Bone augmentation. Pencangkokan tulang. Maaf itu agak susah ya, augmentation ya. And the blah gitu. Nah, dok itu kan banyak anak yang ingin atau orang tuanya sendiri atau orang yang sudah lebih senior lagi ya, yang khawatir gitu, aduh udah nggak usah implan deh begitu ya. Kalau untuk orang tua kayaknya aduh nggak bayangin sakit atau apa, gimana tuh dok? Coba ceritain kalau untuk orang tua aman apa gimana? Sebenarnya usia itu tidak membatasi buat dilakukan dental implan. Nah, asalkan kita lihat, kita periksa tadi secara menyeluruh ya, dari tulangnya apa dan syarat-syaratnya. Nah, kalau misalnya memang usia sudah lanjut tapi sehat, atau misalnya yang tadi saya bilang punya diabetes tapi terkontrol, minum obatnya rajin, gula darahnya stabil, tensinya bagus, semua bagus, boleh dilakukan gitu. Jadi ada pasien-pasien yang udah 70-an pasang dental implan ada gitu. Jadi tidak. Dia ngomong 70, lihat saya dok. Saya kan belum 70 dok. Kok kenapa dokter Mel nyebut 70 kok ngelihat ke saya dok? Jadi sebenarnya sih usia itu kan adalah berapa lama kita hidup. Terus apa yang harus Anda rasakan? Rasakan saja. Gue lebih berpengalaman hidup ya. Gue lebih gitu lama dong. hidup. Jadi jangan pernah merasa menjadi sesuatu kalau ternyata yang Anda memiliki adalah pengalaman. Oke. Gitu. Ya, tapi kalau soal gigi memang dua perempuan yang di sebelah saya ini pengalamannya oke. Kita kan lagi ngomongin gigi ya. Saya menghindar aja lah. Dok. Oke, makasih. Oke, jadi Dokter Melati itu jadi jangan khawatir teman-teman kalau misalnya ada kakeknya, neneknya atau orang tuanya pokoknya yang lebih baik implan karena kalian khawatir nanti gigi palsunya
hilang, sering hilang atau nanti ketelen gitu ya. Mungkin bisa ada nggak dok? Gigi serius? ada. Tuh ada loh. Gigi palsu bisa ketelen. Emang nggak sadar gitu bagaimana? Bisa. Atau karena dia lepas tanpa biasanya itu kasus kayak pasien misalnya sudah ada gangguan syaraf motorik jadi kayak gangguan syaraf biasanya. Jadi kalau ketelen apa dia nggak berasa bahwa di sini nyangkut. Itu memang ada beneran itu ada jurnalnya juga. Dan satu lagi ternyata implan ini tidak hanya dilakukan pada orang yang tua, dewasa, sudah kehilangan gigi. Ternyata implan ini juga bisa menggantikan orang dengan tanpa gigi tertentu. Jadi ada beberapa orang yang gigi tetapnya atau gigi permanennya tidak ada. Jadi bisa dilakukan dental implan di usia tertentu. Yang memang nggak ada benihnya ya dok ya? Iya, benih. ada itu dok. Ada. Case itu. Ada. Jadi maksudnya Kurang, giginya kurang. jadi gigi bungsu atau geraham atau taring atau apa salah satunya memang tidak ada gitu. Tidak ada benihnya. Gitu. Oh bisa. Jadi bisa saja mandul tidak iya si akar ada. si akar itu nggak ada, benihnya nggak ada, jadi dia mandul nggak bisa menghasilkan salah satu gigi yang kita punyai. Betul. Oh itu bisa dipasang. Lah tempatnya ada nggak dok? Nah, tempatnya kadang ada, kadang harus dirawat orto dulu, dirawat behel dulu, disediakan dulu tempat untuk dipasang implan nanti pas sudah dewasa. Seperti tempat seseorang di hatimu, Oh, harus oke. ada tempat penyediaannya. Oh ya maaf, hati saya sudah penuh. Hai guys, jadi ingat ya implan apa bedanya implan dan gigi palsu, yang mana yang Anda pilih begitu, tetapi tentu saja masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan dan juga masalah kepentingannya ya. Iya. Kepentingannya yang mana yang lebih prioritas begitu ya. Kemudian kami ingatkan lagi, apabila di pertanyaan-pertanyaan tentang implan ini Anda ingin ajukan, silahkan di komen, maka nanti kami akan pilihkan. Kali ini 2 apa 3 sih dok, udah pada berebut nih soalnya. Diskon ya. Ini voucher kali ini diskon ya. yang kemarin kan kita free. Yang kali ini apa? Voucher diskon pemasangan dental implan. Wow. Satu untuk anak dengan usia ya yang memang tadi kasus tidak memiliki gigi. Jadi usia 20 sampai 30 tahun ke atas itu rentang usia yang jika memang dia tidak memiliki benih gigi. Yang duanya diskon untuk orang dewasa di atas usia 30 tahun. Baik banget ya diskon untuk Dan terus ikuti edukasi gigi geligi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Ikuti terus acara Gigi Geligi.